Oke guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Siklus Persediaan dan Pergudangan. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Oke guys, jadi yang pertama kita membahas tentang siklus persediaan dan pergudangan atau inventory and warehousing cycle, yang merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggantian dan personalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan meliputi: yang pertama, ada persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, ada persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda, yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit. Yang ketiga, ada seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat, ada penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Dan yang terakhir, terdapat berbagai metode penilaian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan yang bersangkutan. Jadi di sini saya akan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai contoh siklus persediaan dan pergudangan. Jadi yang pertama yaitu pembuatan order pembelian, yang dimana siklus ini adalah pembelian dan penggunaan dimulai dengan adanya permintaan bahan baku untuk produksi. Dan yang kedua, penerimaan bahan baku. Jadi ini meliputi pemeriksaan atas barang yang diterima untuk pemeriksaan kebenaran jumlah maupun kualitasnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu adalah penggunaan bahan baku. Setelah diterima, bahan baku biasanya disimpan di dalam gudang. Selanjutnya yang keempat yaitu pengolahan barang jadi dalam proses pengolahan Jadi pengolahan barang, perusahaan akan menentukan barang yang akan diproduksi berdasarkan pesanan dari konsumen. Dan yang selanjutnya ada yang kelima, penyimpanan barang jadi. Setelah barang jadi selesai, barang-barang tersebut disimpan di gudang sambil menunggu pengiriman ke konsumen. Ya, selanjutnya dan yang keenam yaitu pengiriman barang jadi. Jadi pengiriman barang akan dikirim ke konsumen dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya. Dan yang terakhir adalah master file persediaan perpetual, yaitu suatu catatan yang biasanya secara khusus digunakan untuk bahan baku dan barang jadi yang dibutuhkan dalam pengalokasian pembukuan yang rinci. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam bagian audit persediaan. Tujuan keseluruhan dari audit siklus persediaan dan pergudangan adalah menyediakan asuransi bagi laporan keuangan, memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus. Yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku tenaga kerja.
dan overhead. Yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Dan yang ketiga, mengirim barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Dan yang terakhir, menetapkan harga dan mengompilasi persediaan. Yang kedua, itu ada mentransfer aset dan biaya. Transfer internal persediaan meliputi fungsi keempat dan kelima pada gambar 212, memproses barang dan menyimpan barang jadi. Klien memperhitungkan aktivitas tersebut dalam catatan akuntansi biaya yang independen dengan siklus lainnya dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, ada mengirim barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Pencatatan pengiriman dan biaya terkait merupakan fungsi terakhir dan diperlihatkan pada gambar 212 karena fungsi tersebut merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Auditor harus memahami klien, menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan pengkreditan ke persediaan yang dicatat dalam file induk persediaan persektual. Dan yang keempat, ada mengamati persediaan secara fisik. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan yang dicatat benar-benar pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti yang penting digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan perhitungan tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna menentukan apakah klien telah mengikuti secara benar metode persediaan yang sesuai baik dengan standar akuntansi maupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut disebut sebagai pengujian harga. Selain itu, auditor juga harus melaksanakan pengujian kompilasi persediaan yang merupakan pengujian untuk memverifikasi apakah perhitungan fisik telah dikisarkan secara benar. Kuantitas dan harga persediaan telah dikalikan dengan benar dan persediaan yang dikalikan di voting secara benar pada saldo persediaan buku besar umum yang sama. Pengujian tersebut harus memenuhi tujuan auditor bahwa pengendalian yang mengaruhi akuisisi, bahan baku, dan biaya manufaktur telah beroperasi secara efektif serta transaksi akuisisi telah dinyatakan secara benar. Gambar 213 mengisarkan 5 bagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Bisa dilihat dalam bagian di sebelah sini. Karena keterkaitan antara siklus persediaan dan pergudangan dengan siklus yang lainnya, beberapa bagian audit persediaan akan lebih efisien jika diuji dengan pengujian audit antara siklus lainnya. Seperti disajikan pada gambar 213, auditor menguji akuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, serta overhead sebagai bagian dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran serta siklus pengajian dan personalia. Selain itu, mereka juga menguji pengiriman barang dan mencatat pendapatan serta biaya terkait dalam audit siklus penjualan dan penagihan. Untuk menguji atas rincian saldo, auditor harus memperhatikan risiko bisnis dan intern, penetapan material kinerja persediaan, serta mengevaluasi hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi transaksi dan aktivitas di 3 kotak pertama gambar 213. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang audit akuntansi biaya. Nah, dalam pembahasan audit akuntansi biaya, kita akan berfokus pada sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan transfer biaya persediaan yang diperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya. Nah, yang pertama ada pengendalian akuntansi biaya atau cost accounting record. Adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan
penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Nah, jadi pengendalian tersebut dapat dibagi ke dalam 2 kategori fisik. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Dan yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Nah, yang kedua, pengujian akuntansi biaya. Konsep untuk mengaudit akuntansi biaya persediaan tidak jauh berbeda dengan yang dibahas untuk siklus transaksi lainnya. Dalam pengujian akuntansi biaya, auditor sangat memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya, yaitu yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan, dan yang kedua, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, yang ketiga, file induk persediaan perpetual, dan yang terakhir atau yang keempat, catatan biaya per unit. Oke, sekarang kita masuk dalam prosedur analitis. Prosedur analitis ini merupakan hal yang penting dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan, seperti pada semua siklus lainnya. Auditor seringkali juga menggunakan informasi non-keuangan untuk menilai kelayakan saldo yang berkaitan dengan persediaan. Sebagai contoh, auditor mungkin mengetahui ukuran dan bobot produk persediaan, metode penyimpangan atau tumpukan, tangki, dan lainnya, dan kapasitas fasilitas penyimpangan, atau bisa disebutkan metode persegi yang tersedia, untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat konsisten dengan tempat penyimpanan persediaan yang tersedia. Oke, adapun prosedur analitis digunakan selama proses audit dan dilakukan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, preliminary analytical review atau tinjauan analitis sampai penilaian risiko. Nah, tinjauan analitis awal dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya, misalnya kinerja keuangan relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya dan industri terkait dan kelompok pembantu, untuk membantu menilai risiko salah saji material untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit, yaitu untuk membantu auditor mengembangkan strategi dan program audit. Oke, yang kedua ada substantif analytical procedure atau prosedur analitis substantif. Prosedur analitis substantif digunakan sebagai prosedur ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitis bisa lebih efektif atau efisien daripada pengujian perincian dalam mengurangi risiko salah saji material pada tingkat asersi ke level yang dapat diterima rendah. Oke, yang ketiga, final analytical review atau review analitis akhir. Prosedur analitis dilakukan sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan pada akhir audit untuk menilai apakah mereka konsisten dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut. Prosedur analitis akhir tidak dilakukan untuk mendapatkan jaminan substantif tambahan. Jika ditemukan penyimpangan, penilaian risiko harus dilakukan untuk mempertimbangkan prosedur audit tambahan yang diperlukan. Oke, jadi ada penggunaan substantif analytical procedure atau prosedur analitik substantif. Salah satu tujuan dari analytical procedure yang tertuang dalam Standard of Auditing adalah bahwa bukti audit yang relevan dan dapat diandalkan diperoleh ketika menggunakan prosedur analitis substantif. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk mendapatkan jaminan dalam kombinasi dengan pengujian audit lainnya seperti pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif perincian yang berhubungan dengan pernyataan laporan keuangan untuk satu atau lebih area audit. Sekarang saya akan bahas tentang observasi fisik persediaan. Karena persediaan sangat bervariasi untuk perusahaan yang berbeda, maka memahami industri dan bisnis klien merupakan hal yang lebih penting bagi observasi fisik persediaan ketimbang sebagian besar bidang audit lainnya. Contoh pertimbangan yang harus dipertimbangkan auditor yaitu yang pertama, metode penilaian persediaan yang dipilih oleh manajemen, yang kedua, potensi keuangan persediaan, dan yang ketiga, risiko bahwa persediaan konsinyasi akan tercampur dengan persediaan tersendiri. Berikutnya, persyaratan observasi persediaan. Untuk memenuhi persyaratan observasi menurut standar auditing tersebut, auditor harus yang pertama
hadir pada saat klien menghitung persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang kedua, mengamati prosedur perhitungan klien. Ketiga, mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur perhitungannya. Dan yang terakhir, melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen mereka sendiri. Halo guys, sekarang kita masuk di materi audit penetapan harga dan kompilasi. Nah, yang pertama ada pengendalian, penetapan harga dan kompilasi. Pengendalian internal yang memadai menyangkut penelusuran biaya per unit yang diintegrasikan dengan produksi dan catatan akuntansi lainnya yang menyediakan assurance bahwa klien menggunakan biaya masuk akal untuk menilai persediaan akhir. Lalu ada catatan biaya standar atau standard cost records yang mengindikasikan varians biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Sangat membantu dalam mengevaluasi kelayakan catatan produksi jika manajemen memiliki prosedur untuk mempertahankan standar tersebut tetap mutakhir terhadap perubahan proses produksi dan biaya. Lalu ada prosedur penetapan harga dan kompilasi. Nah, auditor dapat menerapkan tujuan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka referensi, termasuk deskripsi setiap item persediaan, kuantitas, harga per unit, dan nilai total. Kita memastikan bahwa informasi yang direfleksikan dalam listing persediaan perpetual dicatat sesuai urutan deskripsi item persediaan dengan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi disajikan terpisah. Nah, sekarang kita masuk dalam penilaian persediaan dalam melakukan pengujian penilaian persediaan. Nah, yang seringkali disebut pengujian penetapan harga ini, auditor menghadapi 3 permasalahan. Yang pertama ada metodenya harus sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua ada penerapan metodenya harus konsisten dari tahun ke tahun. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada biaya persediaan versus nilai pasar atau biaya penggantian atau nilai realisasi bersih harus dipertimbangkan. Lalu ada penetapan harga persediaan yang dibuat. Pada penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi, auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Lalu ada yang namanya harga pokok atau harga pasar dalam menetapkan harga persediaan. Nah, auditor harus mempertimbangkan apakah biaya penggantian atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah dari biaya historis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi pengujian. Pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ketika memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, auditor juga memperoleh bukti mengenai keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Biaya akuisisi tersebut mengalir secara langsung ke harga pokok penjualan atau menjadi bagian terbesar dari persediaan akhir bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dalam audit di mana klien memiliki file induk persediaan perpetual, auditor seringkali menguji hal tersebut sebagai bagian dari prosedur pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi yang dilakukan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pengujian siklus penggajian dan personalia. Ketika auditor memverifikasi biaya tenaga kerja, kondisi yang sama juga berlaku seperti untuk akuisisi. Dalam sebagian besar kasus, catatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Pengujian siklus penjualan dan penagihan.
Hubungan antara siklus penjualan dan penagihan serta siklus persediaan dan pergudangan tidak seerat seperti dua siklus yang baru saja kita bahas. Akan tetapi, sebagian besar pengujian audit atas penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan penjualan dapat dilakukan ketika siklus penjualan dan penagihan diuji. Pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas catatan akuntansi biaya merupakan sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan karena auditor tidak memverifikasi sebagai bagian dari pengujian atas ketiga siklus sebelumnya. Auditor menguji pengendalian fisik, transfer biaya, bahan baku ke barang dalam proses, transfer biaya barang yang telah selesai ke barang jadi, file induk persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Dalam menguji persediaan fisik, auditor mungkin sangat tergantung pada file induk persediaan perpetual jika file itu telah diuji sebagai bagian dari salah satu atau lebih siklus yang telah kita bahas dan dianggap dapat diandalkan. Jika itu masalahnya, auditor dapat mengamati dan menguji perhitungan fisik pada waktu selain akhir tahun dan mengandalkan file perpetual untuk menyimpan catatan kuantitas yang memadai. Ketika menguji biaya per unit, auditor juga mungkin bergantung hingga beberapa tingkat pada pengujian atas catatan biaya yang dibuat selama pengujian substantif atas transaksi. Catatan biaya standar juga berguna untuk melakukan perbandingan dengan biaya per unit aktual. Jika biaya standar digunakan untuk menyajikan biaya historis, biaya harus diuji reliabilitasnya. Terakhir, ketika menguji pengendalian dan melaksanakan pengujian substantif yang berhubungan dengan transaksi serta saldo persediaan, auditor juga mengintegrasikan pengujian yang berhubungan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan pengujian yang dilaksanakan untuk memenuhi 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Standar akuntansi mengharuskan pengungkapan metode penilaian persediaan dan informasi tentang persediaan relevan lainnya seperti informasi cadangan LIFO dalam catatan kaki. Oke, kesimpulannya adalah dalam bab ini kita membahas audit siklus persediaan dan pergudangan karena sulit menentukan eksistensi dan penilaian persediaan. Siklus tersebut seringkali merupakan bagian audit yang paling kompleks dan menghabiskan waktu. Siklus ini juga unik karena banyak pengujian input pada siklus yang diuji.